Halo guys, nama aku Kuni Wafdah Herunisa dengan NIM 2310602014. Saya berasal dari kelas 1 PSI dan saya akan sedikit menjelaskan mengenai model-model perpustakaan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model-model perpustakaan dalam sejarah dan peradaban Islam. Ada beberapa model-model perpustakaan pada zaman dahulu, yaitu seperti perpustakaan khalifah atau istana, perpustakaan masjid, perpustakaan pribadi atau private library, perpustakaan akademik atau universitas, dan yang terakhir ada perpustakaan umum atau publik. Yang pertama ada perpustakaan khalifah atau istana. Perpustakaan khalifah adalah perpustakaan istana milik khalifah dari Daulah Islam, atau perpustakaan yang dikembangkan oleh khalifah dan keluarganya, baik perpustakaan itu diberi nama dengan nama khalifahnya ataupun daulahnya, atau tidak sama sekali dengan keduanya. Perpustakaan Bani Umayyah di Suriah yang didirikan oleh Khalid bin Yazid adalah perpustakaan yang kemudian berubah menjadi perpustakaan pribadi atau khusus. Nah, beliau mengoleksi buku-buku dan terjemahannya sendiri sesuai keperluannya. Penyebutan nama khalifah atau daulah dalam pendirian perpustakaan Islam berkaitan erat dengan paling tidak dua hal. Yang pertama, khalifah dari daulah Islam terlibat langsung dan memiliki peranan yang cukup besar dalam pendiri dan pengembangan perpustakaan. Dan yang kedua, karena politik pencitraan yang melekat di dalamnya. Meskipun proses kebudayaan dan keilmuan dalam pendirian dan pengembangan perpustakaan Islam lebih besar porsinya, tetapi ia tidak dilepaskan dari politik pencitraan khalifah pendirinya. Nah, jika dikembangkan lagi, perpustakaan khalifah atau daulah ini memiliki beberapa model, seperti perpustakaan umum, semi umum, dan pribadi. Dan yang kedua di sini terdapat perpustakaan masjid. Masjid berasal dari kata sajada. Sajada yasjudu sajdan wa masjidan, yang berarti tempat sujud, sebagaimana makna asalnya tempat sujud. Maka fungsi utama masjid untuk sujud dalam arti sholat. Namun semenjak Nabi Muhammad SAW di Madinah, masjid telah digunakan untuk fungsi pengajaran dan pendidikan, sehingga wajar jika masjid seperti dinyatakan oleh Gergi Makdisi dianggap sebagai lembaga pendidikan tertua di dunia. Model-model kepustakaan Islam sejak masa kemunculan dan perkembangannya tidak dapat terpisahkan dari dua aspek sarana keagamaan dan model pendidikan dalam masa awal Islam. Selain masjid menjadi sarana beribadah, masjid juga menjadi tempat belajar. Pada masa sahabat, fungsi masjid sebagai sarana penyebaran ilmu semakin jelas, terutama setelah Islam tersebar luas dan beberapa wilayah di Arab dan luar Arab menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, masjid digunakan para periwayat atau perawi, pengisah, dan ahli khabar. Nah, yang tadi itu penjelasan perpustakaan di masjid atau perpustakaan masjid. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perpustakaan pribadi atau private library. Dalam konteks sejarah dan peradaban Islam, perpustakaan pribadi ini dapat dikategorikan ke dalam dua kategori. Yang pertama, perpustakaan pribadi milik seseorang khalifah atau keluarga khalifah dari daulah Islam. Yang kedua, perpustakaan milik individu tertentu di luar khalifah atau keluarganya, seperti milik Perdana Menteri atau para menteri atau pejabat yang diikat oleh khalifah. Hal ini berkesinambungan dengan perpustakaan yang tadi yang pertama, yaitu perpustakaan khalifah atau istana, karena dibagi menjadi dua, ada yang individu dan ada juga yang milik khalifah atau keluarganya. Yang keempat, ada perpustakaan akademik atau universitas. Perpustakaan akademik atau universitas muncul dan berkembang seiring dengan dibukanya universitas di dunia Islam. Perpustakaan Dar al-Hikmah atau Dar al-Ilm yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim tahun 395 Hijriah atau 1004 Masehi pada masa Daulah Fatimiyah merupakan salah satu contoh perpustakaan akademik yang berkaitan erat dengan kemunculan dan perkembangan Universitas Al-Azhar Kairo.
Selain berdirinya Universitas Al-Azhar, ada juga Universitas Nizamiyah yang juga berkembang dari madrasah dan perpustakaan Nizamiyah pada masa dinasti Saljuk yang berdiri pada tahun 450 Hijriah atau 1065 Masehi oleh Perdana Menterinya Nizam al-Muluk. Nizamiyah menjadi cukup terkenal karena ia membangun banyak madrasah, tidak hanya di Irak, akan tetapi juga di Khurasan dan Persia. Akan tetapi, Nizamiyah yang berada di Baghdad merupakan paling terbesar perpustakaannya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai perpustakaan akademik atau universitas. Dan yang terakhir di sini ada perpustakaan umum atau publik. Perpustakaan umum berbeda dengan perpustakaan akademik atau universitas. Beberapa ciri dari perpustakaan umum adalah terbuka untuk masyarakat awam. Pada umumnya, ia menjadi simbol identitas suatu bangsa atau negara, sehingga ia identik dengan perpustakaan nasional dalam konteks masyarakat modern. Kedua, perpustakaan umum juga tidak dikaitkan dengan masjid, madrasah, istana maupun universitas, sehingga perpustakaan masjid, istana, dan universitas yang dibuka untuk umum tidak serta-merta disebut sebagai perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini sebagiannya didirikan dari wakaf para ulama atau menteri atau orang kaya yang ingin mengamalkan hartanya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai model-model perpustakaan pada masa sejarah Islam atau pada masa zaman dahulu. Semoga ilmu ini bermanfaat.